Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Selaku sahibil hajah di siang hari kadintoh yang sangat kami hormati beserta seluruh perangkat-perangkat telepon. Yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz Munawar. Yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Banu Gugur. Yang keempat, tahlil bil ikhtisar yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Sisno. Yang kelima, tausiah agama yang akan disampaikan oleh yang kami ta'adini Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali dari Probolinggo. Dilanjutkan sholawat bil qiyam dan doa akan dilaksanakan dalam keadaan qiyam, diakhiri dengan penutup. Mudah-mudahan acara Kak Dito terlaksana dengan baik. Barakallah bisa fa'ati Rasulillah wa ala hadiniyah kuliniyatin salihah bi barakatil Fatihah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat saya hormati, saya takzimi Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali dari Alas Tengah Probolinggo. Yang saya hormati Forkopimka hadir secara pribadi. Saya ingin menyampaikan apa yang kemarin malam disampaikan oleh Pak Bupati. Kemarin sore Pak Bupati beserta kepala daerah yang lain mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden. Bapak Presiden mengingatkan berkaitan dengan kondisi pandemi kali ini. Kita mungkin melihat bahwa kondisi pandemi sudah mulai melandai, ya. Bahkan kondisi sekarang yang aktif sakit COVID itu mungkin hanya 3 orang se-Kabupaten Situbondo. Pak Jai pun saya vaksin pun kebal, iya kebal, bisa kening, kita pun bisa, tapi minimal mengurangi dampaknya, efeknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل jamaah muslimin muslimat usul Allah Subhanahu wa taala juga Nabi sebagaimana majelis seakompol karita kalian betul Allah bandit Allah tetiakin tempat sebarokah tetiakin orang umat Nabi Muhammad sebarokah kalian wa khosul khatimah. Allahumma natawassalu ilaika ya Allah
باسمك الأعظم يا رحمن يا رحيم. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وصحابته وقرابته والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kepala KUA dan semua staf kepala-kepala desa, ibu-ibu, hadirin para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekama kaula sareng ajunan siang hari makin paringi nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan nikmat sehat wal afiat yang ditop terus bisa kaula sareng ajunan angkui ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam oleh pada pagi dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekamah barokah beliau kaulisan ajunan bisa keluar dari zaman jahiliyah ke alam seterang benderang dengan ilmu kadito. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para kretan kaula sareng ajunan mesti ampun mirengaki daripada ceramah-ceramah tentang keagungan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekam ma'abai para kiai, para habaib ampun ajelasaki tentang keistimewaan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan saya untuk Anda. Insyaallah saya bisa jawab nikah beri hadiah di Pak Taufan. Oke. Berapa hadiah terong? Boleh tanya ada ini. Kamu bisa jawab pada hadiah insyaallah. Anapa Nabi Muhammad kadito terangkan kelahirannya 12 Rabiul Awal dan juga kewafatannya beliau pada Rabiul Awal juga. Tapi yang diperingati nikah kelahirannya Nabi Muhammad benih kewafatan Nabi Muhammad. Saya bisa jawab insyaallah 100.000. Boleh bisa jawab? Boleh bisa jawab? Tarik. Orang 200.000. Wah gawat ya, kita ngadain Pak Lingging. Yang benih masalah 200.000 yang barokah siapa sih meri ya? Saya bisa jawab 200.000. Tarik. Dari rumah saya. Maka amin. Nama kak gitu. Boleh mic boleh nggak? Bisa. Boleh. Nabi Muhammad diperingati kelahirannya bukan kamu katakan. Ya di mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Muhammad itu sudah jelas orangnya maksum dan dosa. Tidak perlu diperingati saya dan kaki dulu berani sekali sudah maksum dan perlu menjadi kepada perlu berani. Itu kurang tepat. Kurang tepat. Torek, boleh di kesempatan Torek. Saya bisa jawab insyaallah 200.000. Akan adra bola, akan cadra. Oh, miring bisa. Wah, jangan panas ya, jangan panas ya. Kang, mati Kang. Kita kuningan. Apa yang jadi?
Karena bagi Nabi Muhammad SAW yang pertama, manusia teragung, termulia, bahkan terkaromah. Yang jawabannya adalah karena bangsa Rasul tidak akan pernah mati sampai kita benar-benar masuk surga secara Tuhan sebagai umatnya. Amin. Mungkin sekali kira-kira yang apa? Kurang tepat. Nabi Muhammad ampun cerita karena takdir Allah siapapun kullu nafsin dha'iqatul. Nabi Muhammad cerita cuma ada apa Nabi Muhammad saya peringatin bukan kewafatannya tapi kelahirannya. Boleh? Ngiring. Boleh. Ayo, yang panas ya. Ayo, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena hakikatnya secara jasmani saudara jasad Nabi Muhammad wafat, tetapi secara ajarannya tetap berkembang dan hidup sampai kiamat. Saya ditanya ini ke bunyi ajaran, kenapa Nabi Muhammad diperingati kelahirannya bukan kewafatannya? Karena Nabi Muhammad tidak pernah wafat. Nabi Muhammad Secara jasmani tapi hakikat penadaannya tetap. Orang tepat. Apa ibu? Orang tepat bos. Berapa saya itu enak. Nanti tadi si jawab berarti di pempes dikit. Alhamdulillah Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikarenakan kalau kematian, kelahiran Nabi Muhammad itu adalah suatu kebahagiaan seluruh umat manusia. Tetapi kalau memperingati pada waktu meninggalnya itu adalah suatu kesedihan semua umat manusia. Terima kasih. Parah. Ayo. Neng tekaknya ini Google insyaallah ada. Nyariin Google insyaallah ada. Tahu ya, Mon? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita merayakan yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi pilihan bagi semua umat dan beliau tidak mempunyai dosa. Seperti itu. Kurang tepat. Terima kasih sama-sama. Pon, ada tak pakai update tinggi. Berarti rezekinya begini gula nih. Alhamdulillah. Nabi Muhammad diperingati kelahirannya bukan kewafatannya. Satu, karena kita manusia. Udah tak bentak hakikat. Kita manusia gak ditok, yang dicari dan dinilai adalah endingnya. Sebagai manusia umat Nabi Muhammad, sebagai orang Islam, kita jadi orang baik atau kita jadi orang buruk tergantung bagaimana kita wafatnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bila dekat itu anapa saya kebayaki pon raja-raja diperingati hari kewafatannya itu rata-rata para habaib, para kiai, para ulama. Anapa orang biasa jarang ia oleh karena mun para habaib, para kiai, para ulama mun ia oleh ni kabeda saya cerita aki karena kiai fulan, habib fulan nikah seneng asodako, seneng meriore, seneng mabunga, seneng mencumpur masyarakat. Ini cerita apa? Anapa orang biasa takkan maling tak oleh tak leh pun cerita aki. Bodoh nikah al-mukarram al-marhum nikah tukang hijau sampai tukang hijau anu kan tak leh pun ini. Diperingati kita diperingati haulnya, diperingati kewafatannya karena kita tergantung atas apa yang akhir hayat kita lakukan. In amilta khairan hamdulillah. Mun kampian gak ditok ngelakoni bagus, endingnya husnul khotimah, sampeyan tidak jatuh di orang
Nabi Muhammad kenapa kok tidak diperingati kewafatannya? Karena beliau kelahirannya yang ditunggu. Kelahirannya yang ditunggu. Iya tuh, jawablah kelahiran beliau ditunggu. Titik, ratos lah. Perkara Nabi mau berdosa atau tidak nikah, ampun takdir Allah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ditunggu. Bahkan saudara, pernah sahabat Jabir datang kepada Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah, ayyu shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya' bi abi anta wa ummi akhbirni awwal khalqin qabla khalaqahu Allah qabla al-asya'. Sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, beri kabar aku, apa yang Allah ciptakan sebelum alam semesta? Qala ya Jabir, dengarkan wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sebelum menciptakan langit, bumi, alam semesta, cahaya Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu. Maka dalam kitab tiba kau dasar ajinan macam apa dengan min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Siapa nur Nabi Muhammad di tulang punggung Nabi Adam dan kelahirannya beliau. Menunjukkan mun edente orang ini kamu edente kebuna, mun edente kabar, mun edente berarti orang tersebut orang istimewa. Lah, itulah yang membuat Nabi Muhammad diperingati kelahirannya. Betul kata itu tadi itu, karena kelahiran beliau membawa kebahagiaan. Bayangkan, dari saking bahagianya teretan. Pada 12 Rabiul Awal nikah deretan semua yang ada di Mekah tatkala itu semua bertasbih, baik itu rerumputan, baik itu pepohonan, baik itu yang namanya binatang, semua Allah kasih ilham. Sebelum datang fajar Nabi Muhammad lahir, ini semua ada teriakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka sebelum hadul qiyam kan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa? Karena sebelum kelahiran Nabi Muhammad semua alam semesta bertasbih. Itu kelahiran. Lah apa yang membuat Nabi Muhammad itu ditunggu? Apakah ketampanan beliau? Mun genteng-gentengan Nabi Yusuf di Nabi Muhammad lebih genteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan saking bulan kakak bulan diibaratkan keindahan, separuh keindahan nikah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperapat kebaik Nabi Yusuf dan seperapat nikah kebaik Habib Ahmad Ba'ali. Separuh kebaik Rasulullah, seperapat kebaik Nabi Yusuf, seperapat kebaik Habib Ahmad Ba'ali. Apa mungkin dia mentingaki ya sedih ya? Gelur lah, gelur, empong nang. Hariat tuh lah. Alhamdulillah Muhammad. Seberapa selanjutnya untuk umat alam ibadah dunia itu. Nabi Yusuf ganteng nikah seperapat. Kalau makin keganteng beliau, berikut Nabi Allah sehingga dulu Zulaikha nikah tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf sampai ingin berbuat sesuatu hal yang tidak disahkan oleh agama. Terfitnah dengan ketampanannya sampai gara-gara fitnah nalika tak bisa mereka papolong ke ibu-ibu ng Mesir beri apel di leti. Nabi Yusuf terlibat napa dia pun ibu sama Mesir kata hari aja keluar benih manusia akan tetapi dia malaikat ciptaan Allah Subhanahu
tanpa sengaja, bukan apel yang dia iris tapi dengan kopi padahal kok untelan lebat terus. Insya Allah akan di anak dua, anak telur, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketampanan beliau tidak dibangga-banggakan oleh beliau. Tubuhnya sispek, tubuhnya tinggi, tegap, badannya bau harum sampai Sayyidah Sofia kadang teretan mun pun Nabi Muhammad nikah sareng Sayyidah Sofia nikah kalak lambok nikah kan sobung AC, sobung kipas. Kalau Nabi Muhammad nikah kalak dari kalau Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sareng peres sabun yang butol ke bininya dari saking rokok. Nabi Muhammad untuk itu setong dengan kasat selama seminggu tercium baunya Nabi Muhammad. Nah, mangga bu ibu lu cinta ke lagi nah. Tepaan bebe pasang piani kamu dari lapok. Kembali ke bebe. Edung dikecek pelunya saya mau beras. Kaminya masuk insya Allah. Bunyi lo boleh baik. Muhammad. Namun apa yang beliau banggakan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan yang membuat Nabi Muhammad spesial dan beliau ditunggu-tunggu. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang paling tinggi. Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi yang dinanti-nantikan kelahirannya, bukan karena beliau banyak mengeluarkan mukjizat, tapi beliau memiliki akhlak yang sangat istimewa. Apa akhlaknya Nabi Muhammad yang bisa kita jadi kado dan bisa kita bawa pulang sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat? Satu, in udiya ala haqqihi, jika Nabi Muhammad nikah yang diolok-olokkan tentang Nabi, diri personal Nabi Muhammad SAW, nikah Nabi Muhammad tidak membalasnya dan tidak egois, tak erekan. Mun seego cai Muhammad bin Abdullah melolok benih sebagai Rasulullah, benih sebagai utusan Allah, bahas jika Muhammad tak jika beliau tak ngamuk, beliau tidak berubah. Bahkan ketika beliau di Mekah, beliau nikah mun apa jengah sopu pada sekong jendela nikah mesti muka. Napa kelakuan? Coba Nabi Muhammad. Coba. Napa Nabi Muhammad ngamuk? Tak ngamuk, tak esare, tak tanya aki. Tidak berubah muka beliau. Jangan. Lembu boleh lebat, coba boleh. Jangan. Sampai suatu waktu saya coba ni ke telur hari pun tak coba. Saya tekan nyobain Nabi Muhammad telur hari tak coba. Sehari Nabi Muhammad. Bagaimana saya tekan nyobain itu? Mana abadnya hari telur naragam. Pas topas ngaralah. Kenapa yang biasa nyobain pas nak nyobain, pas paling ni lah. Wassalam paling ni. Nabi Muhammad, sehari Nabi Muhammad yang tanya lagi, kenapa? Oh, telepon datang ke ya Rasulullah. Oh, ring ni sakit. Oh, sakit. Nanti, ngala lagi buah-buahan Rasulullah sapot. Dua aki. Padahal ni benih umat Nabi Muhammad, benih orang Islam. Tokan nyobai. Dia nangis pak. Nabi Muhammad datang, ada depan sakit. Kenapa dia pun sakit? Muhammad datang berarti depan kok sakit. Ada enggak dia lah. Ternyata Nabi Muhammad benih nokol, benih abolus napa? Itu arti mantan sehat boleh menjong, mak le bisa nyobain pokok. Menapa?
Hah? Tahu saya baik pak jauh geluk. Ngetas geluk ahlak kesambian jauh baik tak malas mereka ngetas geluk. Berdoring mentulik salah bela. Hah? Sambil lebar pak berdoring mentulik. Enggak di rumah kamu ya. Entar yang tapo. Lagi. Benda tak nak kopi bikin joro. Allah Taala Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Sobung ahlak-ahlak semapan kecuali kasak bersumber daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pernah beliau pak entar ke Taif untuk hijrah. Ternyata di Taif beliau tidak mendapatkan fasilitas yang enak. Mun abad sebagai penceramah datang ibri kopi, ibri minuman, ibri kakanan, jenguk roh kenapa? Penyaman maujudan, kenapa? Penceramah. Sambil oleh berkatkan teng boleh insyaallah bab. Pak jangan. Bagaimana yang vlog? Anda yang vlog kita orang mah. Kami lari kok lebih. Alhamdulillah Muhammad. Ternyata cerita Nabi Muhammad datang ke kota Taif. Apa yang beliau dapatkan? Nabi Muhammad difitnah oleh orang-orang Mekah sehingga nyampe ke kota Taif. Dikatakan Nabi Muhammad tukang seher, Nabi Muhammad dan Zainab, mun Nabi Muhammad datang arwahnya virus arwah bisa keluar orang dari agama para leluhur kita. Sehingga mun pada Muhammad potong, ternyata Nabi Muhammad entar ke Taif bukan disambut, tapi Nabi Muhammad potong sarang nak kanak ini. Mun tengok mereka dia endanan pak tinggi, saya ngotom nak kanak ini. Sampai dikatakan beretan wakat surat rubaiyatuhu Nabi Muhammad gigi gerahamnya nikah sampai hancur gara-gara betul raja. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Membalas? Tidak. Perang? Tidak. Pedang? Tidak. Dendam? Tidak. Kenapa beretan? Dipegang oleh Nabi Muhammad mulut beliau yang mulia sehingga tidak ada darah yang kotor. Anak turun. Ada pamun berdetak darah setorong pas kening ke bumi Allah berarti mari nikah ada Allah begalam turun pada orang senya kekasih Allah subhanahu takut dengan Muhammad pak mari dia rendah turun malaikat tak lemah antum napa nak nikah napa gunung apa kan jadi semai gunung Ledut. Mau ni ngecekut ceramah kesat tu. Gunung ni kebun. Ampora. Kau kurang aja pak. Gunung Loros ni. Malaikat Gunung Loros datang. Ngajak Nabi Muhammad mau ni ya Rasulullah. Kalau sampai izinkan makin gunung kasak gula dari gunung kasak penjaga gunung kasak. Mun sampai ni gini nikah orang-orang nikah epenya kami gula di gunung. Gunung yang tak boleh gara-gara kekasih Allah dilukai tak terima mereka. Kenapa dia Nabi Muhammad tidak la'allallah ayyahdi nasalahu ya Allah Allah mek bola sedia sewa tua sebecikan kok anak turun berjalan cinta kesengkok masuk agama Islam yang dipikirkan oleh beliau bukan sekarang 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan ternyata terbukti sekarang Islam yang paling kuat dan agamanya dijaga kasak badan daerah Taif. In udiya yasmut wala yujawib. Nabi Muhammad jika beliau yang disakiti, mereka beliau neng hak, neng. Bayangkan semua fasilitas Nabi Muhammad ngodak atau orang. Tapi apa? Jika beliau yang disakiti, nah ini bukti kepemimpinan beliau yang sangat luhur. In udiya hak Allah, tapi kalau haknya Allah yang dicaci.
Tapi kalau yang dicaci ini ke agama Islam, tapi yang dicaci ini ke utusan Allahnya, lam yakun ahadan mithla ghadabi, sobung orang yang lebih ngamuk, sobung orang yang lebih murka tanimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, sampean orang hewan nyaman keledai. Keledai yang ini, keledai. Sobung jarang dengan jin. Yang orang kami. Keledai ini Pak adalah binatang saya repot untuk esoro. Esoro maju mundur. Esoro ke kanan, pilu ke, soro pilu ke kiri, pilu ke kanan. Nabi Muhammad ketika perang menunjukkan keberanian beliau empat keledainya mana dul-dul. Demi kendaraan seginding. Hah? Kendaraan digenting saja sambil. Ketika beliau perang, beliau tidak menyakiti orang, tak nyari mati orang, pun apakan perang, takbir, mati. Kalau nggak nampak nembung pada 5 besi, lupa kama mati lah, kalah gabuk negara, lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Nabi Muhammad apa? Beliau ketika berperangan, beliau sambil bernyanyi-nyanyi, atau menangkeni nyanyi, ana nabiyun la kadib, ana walad Abdul Muttalib. Engkau ria Nabi, engkau tak cerpak, engkau Nabi anan Abdul Muttalib. Kami dia juga. Sayyidina Abu Bakar mengikuti Nabi Muhammad. Ini kata aku, dul-dul ni kaman deman, kita ajak buntung dul-dul. Saya enggak dul-dul, saya enggak. Takut. Jika yang disakiti ini ke beliau secara personal, beliau tak ngamuk. Tidak memanfaatkan fasilitas dan jabatan yang dia gunakan. Jika yang dicaci Nabi Muhammad, jika yang dihargai secara personal Muhammadnya, beliau tidak pernah menjawab, tidak pernah komentar, tidak pernah menggubris, apalagi dendam. Inilah sosok kepemimpinan Rasulullah SAW dan akhlak yang harus kita tiru sebagai perwakilan-perwakilan dari pemimpin daerah. Mumpun pemimpin ini, amin sekoran. Orang makin kan gara-gara di fasilitas, pas pemangku. Gini, lamun-lamun di jabatan desa atau di jabatan laman nyaman di nutingan, bisa? Pak cocok, boleh? Tak cocok, tak butuh. Ini lagi. Ini menurut saya kurang angin. Tidak basah. Pak tinggi orang roh, Pak tinggi anu, tinggi roh, anu, tinggi roh. Anu, 5 tahun Pak tinggi masa cilon dari sini aman lagi. Harus dia komentar, bawa penipu lah. Siapa sih Al-Qiyas panah Pak? Saking mula orang ini kau telpon dia dulu. Ini, Muhammad. Jika yang dicaci diri beliau secara personal, beliau tidak pernah menggubris. Beliau tidak pernah menghardik, membalas komen, apalagi beliau memiliki dendam. Oleh karena gak ditoleran, Nabi Muhammad ini gak ditunggu-tunggu karena beliau memiliki akhlak yang sangat sempurna. Man khada'a rafa'ahullah, mun abad nikah bermasyarakat dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abad dia beri masajen ikutilkan, tapi abad saja tekih sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagai pemimpin kita harus membawa oleh-oleh dan hadiah yang saya berikan kepada antum semua. Jika yang dicaci diri kita secara personal, alangkah baiknya kita tidak menggubris. Kenapa sih baik lancang urusan Pak? Saya baik lancang ini kenapa? Ketika ada masalah, abang komentar bernawur. Ini tak remah pas urusan. Coba membeda urusan sampean ikannya, beri beras kalau kilo. Neng. Yang lagi. Coba membeda orang benci sampean. Oh kayak sampean paling begini, paling amal begini. Neng sampean. Pak kena. Beras kalau kilo, bitel orang, bikingan,
Indomie lemah, nengakan lah. Paling ngucap Pak Dendi bagus. Satu saya bilang apa insya Allah. Hah? Yang kenapa orang itu kok komentar dengan kinerja kita? Karena kita kurang perhatian. Pernah Pak Sayyidina Umar? Oh, ternyata top mari. Pernah Pak Sayyidina Umar nikah? Sayyidina Umar paling tak sore. Meni paling kita aku ini, kita orang yang kita aku ini orang tegas nih kan kita. Mun orang yang kita aku nikah mun beda orang kan orang takut, mun ada orang yang bentai nih kan. Nikah mun kita, mun beliau ketegasannya apa ternyata beda tanda Sayyidina Umar tanda orang yang bentar tentang Sayyidina.